Apa ini? Mikot. Mikot. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi ini berkaitan dengan ihram. Nah, dalam syariat Islam, dalam setiap ibadah itu ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Rukun tertinggal, ibadah hancur. Kewajiban tertinggal, ibadah tetap oke, sah, tapi harus bayar denda. Sunnah tertinggal, rugi, itu saja. Nah, berkaitan dengan miqat, miqat adalah satu tempat yang ditentukan di dalam syariat Islam, dari sanalah kita berihram. Jadi ihram itu rukun, niat untuk masuk dalam sebuah nusuk atau ibadah, dalam hal ini ada umroh, itu rukun, tapi ihramnya di miqat, ini kewajiban. Artinya kalau seorang kemudian miqatnya salah, maka dia harus bayar denda. Abah Ulun dan Mama 2 kali hajian, alhamdulillah, dua-duanya salah miqat. Beliau berceritanya ketika saya sudah dewasa, waktu itu Ulun di Madinah, beliau bercerita, Abah dan Mama 2 kali hajian dulu aja. Betul Bang? Kayaknya miqat Abah salah. Oh Bapak, Abah harus bayar denda. Apabila sekarang. Karena waktu itu, yakni Abah nggak tahu, tapi ketidaktahuan kita akan syariat ini, itu nggak bisa diterima di zaman ini. Masa Anda nggak belajar? Aku kan tahu Bang, jar apa aja. Enggak, Anda harus belajar. Apalagi di zaman sekarang, mudah sekali mendapatkan ilmu. Mudah sekali kemudian menelusuri ilmu. Anda harus berilmu tentangnya. Atau ibadah yang kita akan lakukan. Jadi ihram itu rukun. Niat untuk masuk dalam ibadah umroh itu rukun. Anda nggak niat, selesai. Oke, nah ihramnya itu, niatnya itu di miqat, itu kewajiban. Anda tidak melakukannya, sah ibadah Anda, tapi Anda harus bayar denda. Nah, miqat ini ada 5 ya. Gambar berikutnya. Jadilah miqat atau batasan-batasan dalam syariat Islam, dari sinilah seorang ihram. Yang pertama, untuk penduduk Madinah, dan rata-rata semua kita akan melewati miqatnya orang Madinah. Kata Nabi Muhammad, hunna lahunna waliman ata ilaihinna min ghairi ahlihinna liman aradal hajj wal umrah. Tempat-tempat ini telah kami tentukan, kata Nabi Muhammad, ini syariat untuk orang situ dan orang-orang yang melewati tempat itu, barang siapa yang mau haji atau umrah, ihramnya harus dari sini. Madinah namanya adalah Dzulhulaifah. Kurang lebih 10 kilo dari Masjid Nabawi. Namanya Dzulhulaifah atau biasa dikenal dengan Bir Ali atau Bi'ir Ali, sumur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini untuk Madinah dan semua orang yang melewati Madinah, entah itu jalur darat, laut dan udara. Ketika dia sampai Madinah, maka dia ikut miqatnya orang Madinah. Ini tidak terlalu bermasalah karena semua kita ke Madinah dulu. Kapan terjadi masalah? Khususnya hajian untuk kloter kedua. Untuk gelombang kedua, Gelombang pertama itu jamaah haji itu mesti ke Madinah dulu. Makanya ketika mau umroh itu gampang, tidak ada masalah. Ikut miqatnya orang Madinah. Tapi gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Maka ketika seorang itu perginya ke Mekah mesti turun di Jeddah. Jeddah bukan miqat. Miqat yang dilakukan, miqat untuk orang yang pergi haji di gelombang kedua atau orang yang umroh kayak kita tapi langsung ke Mekah, itu miqatnya orang Yaman. Nomor 3, yaitu yang bernama Yalamlam. Bagaimana? Di udara. Kita niatnya itu di udara. Dan nanti pasti akan diumumkan. Diumumkan itu biasanya 30 atau 15 menit sebelum betul-betul melewati. Dan pesawat itu 1000 km per jam. Jadi kalau diingatkan 15 menit lagi kita akan melewati miqat, udah siap-siap aja udah. Bahkan sebagian memperbolehkan saat itulah kita kemudian ihram labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku umrah. Karena pesawatnya sangat cepat. Karena kalau sekarang kita melewati, lewat dehnya. Karena pesawatnya. Jadi lebih awal tidak mengapa. Lebih awal tidak mengapa. Jadi Bapak ini cukup repot. Kenapa?
Karena di pesawat Anda harus sudah siap pakai kain ihram. Tadi itu, tapi di pesawat. Kalau pian bergantinya di pesawat, ngalih kamar mandinya itu halus banar. Kapan makainya? Dari sebelum naik. Dari sebelum naik Anda sudah memakainya. Tapi mungkin masih pakai CD, tapi mungkin masih pakai kaos, tapi pakai dulu. Nanti begitu kita akan melewati mikotnya orang Yaman, Yalamlam. Maka bersiaplah. Kala itu dicopot, yakni kaos kita. Begitu selesai, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku pengen umroh. Selesai. Kita tidak alami itu. Itu biasanya untuk yang hajian atau yang umroh tapi langsung ke Mekah duluan. Mesti di Jeddah, sebelum itu di Jeddah mesti melewati mikotnya orang Yaman, Yalamlam. Karena niatnya harus di situ, ihramnya harus di situ. Yang kedua, penduduk Syam, Syam itu nama lama ya. Sekarang itu 4 negeri ya, Jordania, Syria, Lebanon dan Palestina. Itu mereka ketika ingin umrohan atau hajian, maka mereka ihramnya harus di miqat, dan miqat mereka namanya adalah yakni Al-Juhfah. Disebutkan di situ kurang lebih 158 kilo dari Ka'bah. Kalau dari Madinah 330-an, kemudian yakni Yalamlam tadi itu 80-an. Nah, untuk penduduk Najd, ya di sekitar Saudi Arabia, itu mikotnya yakni Qarnul Manazil. Namanya Qarnul Manazil. Dari situlah kemudian seorang yakni berihram. Dari situlah kemudian seorang berihram untuk orang yang di yakni sekitar Mekah dan sekitarnya. Kemudian untuk penduduk Irak itu namanya Dzatu Irkin. Jadi 5 tempat ini saja yang dinamakan miqat, tempat yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Dari situlah seorang berihram atau berniat ingin masuk dalam sebuah ibadah. Entah itu umroh atau umroh dan haji sekaligus atau haji saja. Wallahu alam bissawab. Amalan perbuatan di miqat tadi sebelum ihram ya. Kayaknya slide-nya tadi enggak urut ya. Oke. Berniat dalam hati dengan mengucapkan Allahumma labbaika umratan atau labbaika umratan. Jadi intinya dalam hati. Bolehkah dilafalkan? Boleh. Enggak apa-apa. Labbaika Allahumma atau Allahumma labbaika umratan. Ya Allah ya Tuhanku, aku penuhi panggilanmu, aku pengen umroh. Kapan ini? Ini ketika di miqat, ketika bis nanti sudah mulai beranjak. Pian sampai dari hotel ke miqat, kemudian mungkin kita sholat. Di antaranya juga disunahkan untuk kita kaum laki-laki mandi lagi. Kalau mau mandi lagi nggak apa-apa, boleh. Selesai sholat, masuk lagi kita ke bis. Kemudian bis ingin berjalan, nanti insya Allah akan diingatkan oleh ulun, misalnya yang bersama ulun, sama Ustaz Dodi, yang bersama Ustaz Dodi, atau kemudian dengan guide yang di sana. Saat inilah kita, yakni ihram, niat untuk masuk dalam sebuah ibadah yaitu umrah. Maka silahkan baca. Nah, setelah membaca itu, bacalah doa berikut ini. Ini gunanya agar kemudian ketika kita di perjalanan ingin ke Mekah untuk yakni umrah, tak taunya terhalang dengan sesuatu dan hal. Misal orangnya tiba-tiba, alhamdulillah kalau misalnya ada yakni harus ke rumah sakit. Berarti kan Anda di tengah jalan bisa balik ke Madinah, atau bisa jadi kemudian Anda mencari tempat kesehatan di tengah perjalanan kalau ada memangnya. Artinya dia tidak bisa melanjutkan untuk umrah. Padahal dia sudah masuk nusuk. Dia sudah masuk ibadah. Dia sudah lakukan rukun pertama. Yaitu apa? Ihram. Untuk agar tidak kena denda, baca doa ini. In habasani habisun famahalli haitsu habastani. Jika aku terhalang dengan satu penghalang, maka tempat terakhirku, tahallulku adalah di tempat aku, yakni di mana aku berhenti. Agar Anda enggak kena denda, entah itu puasa atau memberikan makan yakni fakir miskin sama orang, atau bahkan dengan bayar kambing. Jangan lupa, ini dua hal yang sekarang pian harus hafalkan. Pendek-pendek kok. Pertama, niat umrohnya. 2, doa agar tidak kemudian kena denda. Lanjut. Nah, di sepanjang perjalanan dalam bis, maka kita diperintahkan untuk talbiyah. Ingat, ini cuma ada saat ini. Enggak ada di ibadah lain.
Talbiyah cuman ada ketika kita umroh atau hajian. Enggak ada yang spesifik waktu menyampaikan talbiyah ini. Anda ketika malam Idul Fitri juga nggak bisa labbaik Allahumma labbaik, nggak ada contohnya. Ini cuman ada ketika kita ingin umroh, ketika kita ingin hajian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang-ulang dengan suara yang nyaring. Perempuan juga mengeluarkan suaranya yang cukup untuknya. Jangan juga berkuciak-kuciak. Keras. Labbaik Allahumma labbaik ya. Terus, apakah kemudian boleh istirahat? Ya boleh. Kita jam kok. Mungkin di 5 menit pertama pian semangat. Labbaik Allah. Wah, 5 menit pertama. 2-3 orang sudah tumbang. 5 menit ketiga lebih banyak yang tumbang. Setengah jam. Wah, guringan sudah. Capek. Karena capek, enggak apa-apa. Nanti begitu pian bangun lagi, talbiyah lagi. Kenapa? Momen ya cuman di 6 jam itu. Lihat off. Begitu kita mau yakni tawaf, pian sudah mulai lihat Ka'bah, mulai itu sudah off. Enggak ada lagi tempat yang lain. Saat itulah Anda bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka la syarika lak. Bolehkah ngobrol? Boleh. Ya mungkin ada perkara yang penting Anda harus bicarakan ke suami. Mungkin ada perkara yang penting Anda harus bicarakan ke istri. Silahkan. Tuntung sudah lagi. Ya. Buka handphone silahkan kalau penting ya. Kalau penting ya. Apalagi nanti ketika tawaf. Banyak masih telepon-teleponan. Masya Allah. Masa sesibuk Anda? Tawaf itu kalau kita dapat lantai dasar setengah jam selesai. Matikan aja. Atau minimal di silent atau digetarkan saja. Walaupun ketika digetarkan pun akan mengganggu sebenarnya. Baru putaran ketiga, langsung jar bini, Kak, kalau pina orang menawar rumah kita ya, nah langsung. Karena pian sebelum pergi pengen jual rumah. Pas pian umroh, ya Allah sidin menelpon, halo, ya, harga pas supaya, kadang lagi. Semalam ada yang menawar lebih, kadang apa? Itu ketika umroh. Umroh tak keluar masjid. Iya. Matikan aja. Sebentar, setengah jam. Tinggalkan dulu sebentar kehidupan dunia.